Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdil qalbi bi jahi nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi. Allahumma ya mu'allimal adam Ibrahim 'allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna fahma rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Awaina ta'alluma wa ta'lima wa nafa'a wa qadar istifada wal hatha wa tadhakkura wa tadhkira 'ala tamassuki kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala al-khair ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa taqarrubihi rabbi subhanahu wa ta'ala. Radhiyallahu ankum wa bi ilahi rabi'an yusru syari'ah al-muhammadiyah. Ini daripada khasa'is ummah Muhammadiyah yang keempat adalah dimudahkannya syariat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Wa min khasa'is hadhil ummah, dan daripada kekhususan umat ini anna syari'ataha aisaru syara'i, bahwasanya syariat umat ini adalah yang paling mudahnya daripada syariat-syariat terdahulu. Wa dzalika, dan yang demikian itu dalilnya apa? Binasil Quran. Fama min faridatin minal faraid illa wa yassarallahu subhanahu wa ta'ala. Tidak ada daripada suatu kewajiban-kewajiban melainkan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkannya di dalam kewajiban-kewajiban tersebut. Bi fathi babi rukhsah wal 'udhr fiha, dengan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan rukhsah, udzur di dalam hukum-hukum tersebut. Fakhud masalan lis shalah, maka coba kita ambil contoh dalam perkara sholat. Wahia, dan sholat itu ahammu wa a'dhamul faraid, yang paling pentingnya dan yang paling besarnya daripada kewajiban-kewajiban. Karena sholat itu bagian imaduddin, tiangnya agama. Antara kita dengan orang kafir itu perbedaannya apa? Sholat. Hanya Rasulullah SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat sholatnya. Nah, sholat yang seperti Rasulullah SAW itulah sholat yang mana tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan al-fahsya, keji, wal munkar, dan kemungkaran. Dan kalau kita mengikuti sholatnya Rasulullah, maka insya Allah bisa mencegah kita dari kemungkaran, daripada perbuatan buruk, maksiat. Kalau kita sholat tapi masih maksiat, berarti ada yang salah dalam sholatnya kita. Nah, jadi kembali lagi, bal hiya imaduddin wa asasuhul matin, dan pokoknya yang sangat kokoh. Fa innaha ma'adzalik, walaupun demikian sholat itu adalah yang agama, ja'alallahu ta'ala laha ahkaman khassah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk sholat itu hukum-hukum yang khusus. Takhtalifu anil hukmil asli laha, yang mana berbeda dari hukum asalnya. Mura'atan lidhuruf khassah fi ahwal khassah, karena menjaga daripada keadaan-keadaan yang tertentu. Kal marad, seperti ketika sakit, was-safar, dan dalam keadaan safar boleh dijamak, boleh dikosor. Kalau dia sudah marhalatin wal harb, dan dalam keadaan berperang, nanti ada ketika sholat dalam keadaan berperang, nanti beda-beda bentuknya. Wa fi halati adami wujudil libas as-satir, begitu juga ketika tidak ada pakaian yang bisa menutupi aurat, padahal itu ketat banget sholat. Aw adami ma'rifatil qiblah, atau tidak mengetahui di mana posisi letaknya kiblat. Ini di mana ya kiblat? Nah, kita ijtihad sendiri. Ternyata kalau ijtihad kita benar, maka sah sholat kita. Kalau kita dikasih tahu, maka kita tinggal qadha, enggak ada berdosa, karena kita nggak tahu tempat apa letak kiblat. Au nisyaniha, atau lupa sholat. Maka kata Rasulullah SAW mengatakan, idza nasiya sholat falyusalliha idza dzakaraha. Kalau kita lupa sholat, maka hendaknya kita langsung sholat ketika kita apa? Ya, ketika kita ingat. Kagak dosa. Kecuali emang dilupa-lupain, beda itu. Ya, sholatnya apa? Dilupa-lupain. Kalau dia sholatnya dilupa-lupain, terus dia meninggal dunia, takut matinya su'ul khotimah. Karena perkara sholat ini perkara yang paling penting. Awin naum anha, atau tidur, dia ketiduran, ya, sholat subuh dia ketinggalan, tapi memang benar-benar, ya, karena
dia memang ketiduran, dan itu kalau udah ketiduran tandanya dia dikencingin sama setan. Ada seorang wali Majeduk, ketika orang bangun jam 7, ya, kencing kupingnya dikencingin sama dia, sama seorang wali nih. Itu ketika dia bangun, wah apa nih, gua pesing. Ternyata dikencingin kupingnya sama ada wali Majeduk. Kenapa kamu kencingin kuping saya? Daripada setan yang kencingin kuping ente, mendingan aneh. Ya. Bagusan mana antara aneh sama setan? Tapi antumnya coba-coba jangan. Di perang dunia. Baik. Itu dikencingin sama setan. Makanya disuruh cepet-cepet berwudu dan bilas mukanya. Baik. Jadi kalau misalkan dia udah tahu bahwasanya dia bergadang, dia kagak sholat subuh, mendingan dia ya jangan tidur terus tungguin subuh, kecuali kalau memang dia mau tidur jam berapa tapi ketika subuh dia bangun boleh. Aw adami ma'rifatil qiblah aw isyaniha aw naumi anha wa hadha taysir, dan ini kemudahan wa sifah al-'amma li hadhihi syari'ah al-mutahharah. Ini merupakan sifat yang paling umum untuk syariat ya al-mutahharah yang suci ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan ke atas kalian kemudahan dan tidak menginginkan sesuatu yang berat-berat. Innallaha radiya li hadhil ummah. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala ridha dengan umat ini al-yusra, akan kemudahan. Suka, maksudnya ridha di sini suka. Wa karihal hal usra, dan Allah benci, enggak suka kesulitan-kesulitan. Makanya banyak ya syariat-syariat dimudahkan. Sholat aja yang tiangnya agama itu masih ada keringanan-keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi sakit nanti boleh dia jamak. Kalau dia dalam keadaan safar boleh dia jamak ya, atau qosor dan lain sebagainya. Kalau dia enggak bisa untuk berwudu maka boleh tayamum. Warawa Ahmad fi musnadihi an Hudzaifah qala, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Hudzaifah qala, dia berkata sajada sallallahu alaihi wasallam falam yarfa' ra'sahu. Rasulullah SAW sujud pernah suatu kali dan tidak mengangkat, ya belum mengangkat kepalanya, hatta dhananna anna nafsahu qubilat. Kita mengira bahwasanya beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lama banget sujudnya. Falamma faragha qala, maka tatkala sudah selesai daripada sujudnya, beliau berkata, Rabbi istasyarani. Allah Subhanahu wa taala telah bermusyawarah dengan al-hadis, dalam hadis wa fihi, dan juga di dalamnya wa halalana katsiran, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami banyak sekali mimma syaddada ala man qablana, apa-apa yang diberatkan orang sebelum kami daripada syariat-syariat yang sudah kita sebutkan di awal kitab. Walam yaj'al alaina fid dunya min haraj, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan atas kami ya di dalam dunia ini min haraj, daripada kesempitan. Falam ajid syukran illa li hadhihi sajdah, maka aku tidak menemukan rasa syukurku yang begitu banyak kecuali ketika di sajadah ini, maksudnya ketika sujud. Makanya lama sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaftakhiru bi hadhihi ni'mah, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bangga dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu. Tahaddusan bi ni'matillah, memperlihatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu inni bu'istu bil hanafiyyati samha, ya, aku sungguhnya diutus bil hanafiyyati samha, untuk berbuat mudah dengan agama yang lurus ini. Makanya wa yusi bidzalika bu'atsahu wa rusulahu fa yaqulu lahum, maka Rasulullah berkata kepada mereka, orang-orang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pendakwah, mengajarkan Islam di negeri yang masih asing. Apa kata Rasulullah? Basyiru wa la tunafiru, berikanlah kepada mereka kabar gembira, jangan bikin takut. Ya, jangan bikin takut, wah neraka ente, wah ente kayak gitu neraka, ente ahli neraka, ya ini kamu sini bau neraka semuanya. Ya, ini gimana nih saya, neraka ente, jangan jauh-jauh, ya sampai jangan dekat-dekat dari anak, ya nanti anak ketularan, bau neraka. Ya, enggak, tapi basyiru, berikan kabar gembira. Kabar gembira apa? Baca ini, nanti kamu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana, itu kan busyra, kabar gembira semua. Kalau kamu ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa
setiap habis subuh baca Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali, maka kamu dalam satu hari itu akan dijaga oleh Allah dari maksiat. Baca ini, baca itu. Itu bisyarah dari Rasulullah SAW. Siapa orang yang menjaga 6 hal, maka dia akan dijamin Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Dia jaga mulutnya, dia jaga perutnya, dia jaga kemaluannya dan lain sebagainya. Basyiru wala tunafiru, jangan bikin kabur orang. Wa yassiru, dan mudahkan. Wala tu'assiru, dan jangan persulit. Jadi ini yang dikatakan Rasulullah SAW kepada mereka, orang-orang yang diutus Rasulullah SAW ya, untuk berdakwah di kampung-kampung, di desa-desa, untuk senantiasa mudahin aja, jangan diberatkan. Agama Islam ini agama yang mudah, jangan dibuat ribet, jangan dibuat ya, seakan-akan masuk surga cuman golongannya dia aja, enggak ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'assiru. Jadi kata Rasulullah SAW, inni bu'istu bil hanafiyyati samha, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat mudah dengan agama yang lurus ini. Sekarang kita baca al-mabadi al-awwaliyah ya, dalam qawaid al-fiqhiyah. Sekarang udah kaidah yang mana?